Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat para subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Mohon maaf teman-teman ya. Akhir-akhir ini aku banyak kesibukan, jadi beberapa hari ini aku cuma bisa upload satu video saja dalam sehari teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu karena aku sudah menarik energi dari si dia. Sepertinya dia ini yang ketarik energinya, sedang malu dengan keadaan dia sekarang. Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Dia ini mungkin seseorang yang berdealing sama kamu. Keadaan dia memang saat ini lagi dikejar-kejar. Entah apa yang mengejar-ngejar dia. Dia seperti tidak bebas, tidak bisa bergerak, tetapi dia juga tidak bisa menghindar. Saat ini, mungkin hari ini, dia merasa sangat ketakutan karena dia tahu bahwa ada sesuatu bahaya yang mengancam kehidupan dia. Dia juga tahu bahwa bahaya yang akan mengancam kehidupan dia adalah akibat perbuatannya sendiri. Oke, muncul kartu The Justice. Kartu The Justice ini adalah kartu hukuman atau kartu keadilan. Ini bisa menegaskan bahwa dia akan mendapatkan hukuman seadil-adilnya akibat perbuatan dia sendiri. Entah apa yang dia perbuat selama ini. Sebenarnya bukan satu kali, dua kali dia mendapatkan teguran dari semesta, tetapi dia belum mau berusaha untuk bertobat. Padahal dia sendiri sudah tahu bahwa kemarin dia tertimpa musibah itu karena karma yang dia harus terima. Kemunculan kartu The Star ini menandakan bahwa sebenarnya dia sudah dikasih jalan, dia sudah dikasih petunjuk. Tetapi dia masih jalan di tempat dan masih mempertahankan egonya sendiri. Dia malu dengan keadaan dia sendiri. Iya, dia malu, tetapi dia tidak mau berusaha untuk memperbaikinya. Oke, kita lanjut. Iya, selain dia takut dengan bahaya yang akan mengancam dia juga merasa takut dengan seseorang. Kemungkinan besar seseorang yang dia takuti adalah seseorang yang pernah dia sakiti. Kartu yang muncul itu menandakan bahwa dia saat ini, mungkin sekarang ini sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dalam segala hal. Ucapannya pun dia sangat menjaga. Dia tahu dan dia yakin bahwa dia saat ini sedang menjalani karma. Memang benar, karma buruk yang pernah dia terima adalah kehancuran dalam segi keuangan. Bukan hanya kehilangan uang ya, dia ini juga berhubungan dengan pihak yang berwajib. Dia mendapatkan masalah yang besar dalam hidupnya. Dan saat ini, mungkin hari ini ya, saat aku menarik energi dia, ada rasa sangat ketakutan yang ada dalam hatinya. Karena dia sudah mendapatkan petunjuk dan dia sudah merasa bahwa tidak akan lama lagi dia akan menerima sesuatu kesakitan dalam hidupnya. Kartu 2 koin yang muncul ini melambangkan tentang kebingungan. Ini bisa mengartikan bahwa dia saat ini kebingungan bagaimana caranya untuk menghindar. Menghindar dari karma tidak mungkin bisa, tetapi dia kebingungan bagaimana caranya menghindar dari sumber masalah ini. Siapakah sumber masalah yang menjadikan dia menerima karma? Iya, kartu 4 koin muncul. Kartu 4 koin ini dilambangkan seseorang yang duduk tidak bisa bergerak. Ini bisa mengartikan bahwa sumber permasalahan dia terletak pada seseorang yang selama ini menggandolin dia. Wah, apa menggandolin dia? Iya, bisa dikatakan sumber permasalahan dia adalah dari seseorang yang menekan dia, yang mengikat dia selama ini. Oke, lanjut. Ya, saat ini seperti apa yang aku bilang tadi, dia jaga-jaga. Kemungkinan dia mencari bantuan. Dia seperti mendatangi guru spiritual untuk bisa menjaga atau melindungi atau membantu dia. Malu dengan kehidupan dan keadaan dia, takut dengan karma yang akan dia terima lagi, terus apalagi
Penak zamanku toh. Oke, kita lanjut. Wah, suaraku nyaring banget teman-teman ya. Karena semangat. Oke, ada Raja Cangkir yang muncul. Kartu Raja Cangkir yang muncul ini memang melambangkan sebuah perasaan yang sangat besar. Apa sih perasaan yang sangat besar yang dia rasakan saat ini? Perasaan yang sangat besar yang dia rasakan saat ini adalah perasaan takut dan malu. Sekali lagi, dia takut karena karma akan datang dalam kehidupan dia lagi. Karma apakah yang akan dia terima lagi nantinya? Oke. Kartu yang muncul ini digambarkan sebuah ratu yang duduk di singgasana dengan megahnya. Ini bisa mengartikan bahwa dia akan menerima permasalahan yang sangat luar biasa besar. Dia akan menerima bentrok atau tukaran besar-besaran. Bahkan musuhan dengan seseorang yang selama ini dipujanya bagaikan ratu atau raja. Kartu 10 cangkir yang muncul ini melambangkan bahwa keharmonisan atau kebersamaan dia selama ini akan hancur dan berbalik menjadi musuh. Wah, piye toki kok geding aku. Oke, kita lanjut. Dan disitulah dia akan dihantam kesakitan yang sangat luar biasa, melebihi kesakitan-kesakitan yang pernah dia terima. Muncul kartu The Moon. Ya, kartu The Moon menggambarkan 2 ekor serigala yang meraung-raung. 2 ekor serigala itu meraung-raung di bawah sinar rembulan. Selain 2 serigala, di situ ada kepiting yang mengartikan bahwa dia akan bermusuhan dengan 3 orang. Atau bisa diartikan juga yang bermusuhan ini 3 orang. Dan kemungkinan itulah akhir dari perjalanan hidupnya. Mungkin ya. Setelah dia menerima karma yang terakhir itu, dia akan sadar sesadar-sadarnya. Wah, tenggorokan kering teman-teman. Oke, muncul kartu beban hidup. Saat ini, saat aku menarik energi dia lagi memikul banyak beban dalam hidupnya. Dia seperti sudah tidak mampu lagi, tetapi dia tetap memikulnya dan berjalan perlahan-lahan. Sebenarnya dia sudah tidak mampu lagi dan pingin meletakkan beban beratnya, tetapi sekali lagi karma masih berjalan. Oke, untuk kartu yang terakhir. Untuk kartu yang terakhir muncul kartu 8 koin. Kartu 8 koin yang muncul ini mengartikan bahwa saat ini kemungkinan dia terobsesi untuk segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi lagi-lagi dia harus menerima atau melewati karma tersebut. Oke. Itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, dan aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.